Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial analisis deret waktu. Pada video kali ini, kita akan mempelajari data model eksponensial smoothing. Menurut Trihendradi 2005, analisis eksponensial smoothing merupakan metode peramalan dengan memberi nilai pembobot pada serangkaian pengamatan sebelumnya untuk memprediksi nilai masa depan. Eksponensial ini memiliki 3 macam, yaitu 1. Single exponential smoothing, 2. Double exponential smoothing, dan 3. Triple exponential smoothing atau whole winter. Untuk single exponential smoothing, metode ini digunakan pada peramalan dengan jangka pendek, biasanya hanya 1 bulan ke depan. Dan formulanya adalah seperti ini. Untuk double exponential smoothing yang dikembangkan oleh Brown biasanya mengatasi adanya perbedaan yang muncul antara data aktual dan nilai peramalan apabila ada tren dan plot datanya. Dan yang ketiga, triple exponential smoothing atau whole winter menggunakan 3 pembobotan atau parameter pemulusan, yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, triple exponential smoothing ini memiliki 2 subnya, yaitu whole winter multiplikatif, dan formulanya adalah seperti ini. Dan yang kedua adalah whole winter aditif, formulanya seperti ini. Selanjutnya, kita akan melihat metode perataan pada rata-rata sederhana dengan contoh seperti di bawah ini. Ya, di sini ada contoh untuk soal waktu dari 1 hingga 21. Kemudian di sini ada kolom data, kolom peramalan, dan galatnya. Selanjutnya kita akan mencari ramalan dan galatnya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, oke. Berikut adalah datanya. Saya hanya mengcopy dari 1 hingga 10 data dari sini sampai ini. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana cara mendapatkan ramalan dan galatnya. Untuk memulai ramalan pada rata-rata sederhana ini, kita akan memulai dari baris kedua, yaitu menggunakan data asli pada data 1. Jadi data 1 akan kita copy dan kita letakkan pada ramalan pertama atau baris kedua. Nah, untuk ramalan kedua, kita akan menggunakan fungsi average, di mana yang kita gunakan adalah data ke-1 dan kedua. Oke, hasilnya adalah 104,875 atau dapat dibulatkan menjadi 104,88. Begitu pula untuk ramalan yang ketiga. Kita akan merata-ratakan data dari 1 hingga 3. Ya, adalah hasilnya seperti ini, 103,96. Dan selanjutnya, misalnya kita ingin meramalkan data yang ke-10, maka yang kita gunakan adalah rata-rata dari data 1 hingga 9. Hasilnya adalah 111,8. Nah, setelah kita menghitung ramalannya, kemudian kita akan menghitung galatnya. Rumus galatnya adalah data asli dikurang hasil ramalan. Nah, galat untuk yang pertama kita mendapatkan dengan nilai sebesar minus 3,73. Nah, untuk yang hasil galat kedua adalah data ketiga dikurang ramalan yang kedua. Hasilnya adalah minus 2,735. Nah, begitu pun untuk seterusnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari rata-rata galat, MAD, dan MSE-nya. Sebelumnya kita akan mengcopy dalatnya terlebih dahulu ke Excel. Kita akan mengubah tanda koma menjadi tanda titik. Oke, untuk mencari rata-rata galat, kita akan merata-ratakan galat ini. Fungsinya adalah average. Kemudian dari data pertama hingga data terakhir. Ya, dan hasilnya adalah 18,34947 atau dapat dibulatkan menjadi 18,35. Ini adalah rata-rata galat.
Selanjutnya kita akan mencari nilai MAD. Ya, oke. MAD merupakan jumlahan dari nilai absolut galatnya kemudian dibagi N atau sama dengan rata-rata. Jadi kita akan mengcopy terlebih dahulu nilai galatnya. Dan untuk yang negatif kita akan menggantinya menjadi nilai positif. Jadi akan kita hilangkan tanda minusnya. Oke. Jadi semua data sudah bernilai positif. Kemudian kita akan menghitung rata-ratanya. Oke, dari data 1 hingga data ke-20. Dan hasilnya adalah 21,51579 atau dapat dibulatkan menjadi 21,52. Selanjutnya kita akan menghitung nilai MSE-nya. Ya, nilai MSE didapat dari kuadrat hasil-hasil nilai galat. Jadi kita akan mengkuadratkan galat terlebih dahulu dengan fungsi seperti ini. Kemudian kita tarik nilainya. Dan ini adalah hasil kuadrat dari rata-rata galat. Kemudian kita akan mencari nilai rata-ratanya. Dan hasilnya adalah 687,236. Jadi dapat dilihat bahwa ini merupakan hasil nilai rata-rata galat, MAD dan MSE. Oke, setelah kita mencari hasil ramalan rata-rata galat, MAD dan MSE-nya, kita dapat melihat hasil plot dari ramalan tersebut. Plotnya adalah seperti ini. Nah, dapat dilihat bahwa garis merah ini merupakan datanya dan plot hitam-hitam ini merupakan ramalan dari rata-rata sederhana dari contoh sebelumnya. Dan selanjutnya setelah melakukan hasil peramalan menggunakan data rata-rata sederhana, kita akan beralih ke rata-rata bergerak tunggal. Dengan menggunakan data dari bulan Januari hingga Desember dengan periode waktu seperti ini dan pengamatannya, terdapat 11 pengamatan, kita akan menggunakannya dengan Microsoft Excel. Nah, ini adalah hasil pengamatan dari Januari hingga November. Yang akan kita gunakan pada rata-rata bergerak tunggal ini adalah MA3 dan MA5. Untuk mendapatkan hasil ramalan pada MA3, kita akan menggunakan rumus average atau rata-rata. Untuk ramalan yang ketiga, kita akan menggunakan hasil pengamatan 1 dan 3. Hasilnya adalah 176,6667. Sama seperti ini. Dan kemudian untuk selanjutnya, kita juga menggunakan fungsi average. Karena kita menggunakan MA3, maka data yang kita rata-ratakan adalah hanya 3 data saja. Jadi untuk selanjutnya kita akan menggunakan periode waktu 2, 3, dan 4 sebanyak 3 data. Hasilnya adalah 175,83. Begitu pula untuk data peramalan MA3 yang ketiga, kita akan menggunakan fungsi rata-rata dengan menjumlahkan data ke 3, 4, dan 5. Hasilnya adalah 234,1667 dan seterusnya. Misalnya untuk bulan November, kita akan merata-ratakan bulan 8, 9, dan 10. Hasilnya adalah 209 seperti ini. Nah, ini merupakan peramalan untuk MA3. Jika peramalan untuk MA5, kita akan merata-ratakan 5 data. Jadi, kita dapat memulainya dengan seperti ini. Ya, kita akan merata-ratakan 5 pengamatan yang pertama, yaitu 1 sampai 5 kita rata-ratakan. Hasilnya adalah 207,5. Nah, untuk yang kedua juga sama, kita akan merata-ratakan, namun yang kita gunakan adalah pengamatan di bawahnya, yaitu 2, 3, 4, 5, dan 6. Hasilnya adalah 202,5.
Setelah kita mendapatkan hasil peramalan dari rata-rata bergerak tunggal, selanjutnya kita akan menuju ke rata-rata bergerak ganda. Nah, pada rata-rata bergerak ganda terdapat MA3 yang harus kita cari dan MA3 kali 3. Di sini kita akan menggunakan data nilai aktual sebanyak 10 data. Dan pertama kita akan memulai dengan mencari peramalan dari MA3. Seperti yang sebelumnya sudah kita ketahui, untuk mendapatkan ramalan MA3 kita akan merata-ratakan data pertama, kedua, dan ketiga. Jadi nilai 4 di sini didapatkan dari 2 tambah 4 tambah 6 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Begitu pula dengan 6, 8, 10 hingga 18. Setelah kita mendapatkan peramalan pada MA3, selanjutnya kita akan melihat galatnya. Yang ini. Untuk galat seperti sebelumnya, nilai ini kita dapatkan dari nilai aktual dikurang MA3. Jadi 6 kurang 4 adalah 2. 8 kurang 6 adalah 2, dan seterusnya hingga 20 kurang 18 adalah 2. MA3 kali 3, di mana untuk peramalan ini kita sudah lebih dahulu mendapatkan peramalan MA3. Maka 6 di sini merupakan data MA3 yang 4 tambah 6 tambah 8. Maka rata-ratanya adalah 6. Begitu pula dengan 8. Maka peramalan MA3 kali 3 pada baris kedua ini didapatkan dari hasil 6 tambah 8 tambah 10 sama dengan 8, dan seterusnya hingga 16. Untuk galat pada MA3 kali 3 didapatkan dari 8 kurang 6 sama dengan 2, yaitu MA3 dikurang dengan MA3 kali 3. Misalnya yang 2 terakhir ini didapatkan dari nilai 18 dikurang dengan 16, hasilnya adalah 2. Sedangkan untuk hasil ramalan totalnya, kita dapat menjumlahkan antara hasil peramalan pada MA3 dan hasil galat 3 kali 3. Jadi nilai 12 ini didapat dari 10 ditambah 2. Hasilnya ada 12. 14 ini didapat dari 12 ditambah 2, dan seterusnya. Oke. Ya, itu adalah contoh rata-rata untuk sederhana, rataan tunggal, dan rataan bergerak ganda. Selanjutnya kita akan menuju ke software R yang akan kita gunakan untuk metode Hall-Winter. Untuk tutorial kali ini, kita akan mengambil contoh dataset yang ada di R. Data tersebut adalah data UK driver deaths atau kematian pengemudi yang ada di UK. Nah, selanjutnya kita akan melihat data tersebut. Nah, ini merupakan data time series dari tahun 1969 hingga 1984, yaitu dari bulan Januari hingga Desember. Berikut kita akan melihat summary datanya. Nah, dapat dilihat rata-rata dari data pengemudi yang ada dari tahun 1969 hingga 1984 adalah 1670. Dan selanjutnya kita akan melihat plot dari data driver deaths. Nah, dari plot gambar tersebut dapat diketahui bahwa data yang digunakan berfluktuasi. Hal ini menunjukkan jika data tidak konstan. Selain itu, pada gambar tersebut juga dapat dilihat bahwa data memiliki puncak data yang beragam, namun cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa data mengandung unsur tren, tetapi tidak musiman karena tidak ada waktu-waktu tertentu. Oke, selanjutnya kita akan meramalkan data driver dates dengan menggunakan metode Hall-Winter. Berikut adalah sintaknya. Oke. Dan kita akan memanggil. Dengan menggunakan metode Hall-Winter dan dengan alpha 0,2,
Maka nilai koefisien yang kita dapatkan adalah 1497,768. Nah, selanjutnya kita akan melihat peramalan data tersebut. Kita akan meramalkan 12 data ke depan atau selama 1 tahun. Sintaknya sebagai berikut. Nah, selanjutnya kita akan memanggil data yang sudah kita ramalkan. Nah, dapat dilihat ada data time series dari bulan Januari hingga Desember dan terdapat nilai fit, upper, dan lower. Di mana fit ini merupakan nilai peramalannya, upper merupakan titik atas, dan lower merupakan titik bawah. Nilai fit akan berada di antara nilai upper dan lower. Nah, itu merupakan hasil peramalan exponential smoothing menggunakan metode Hall-Winter. Dan sekian tutorial exponential smoothing, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.